Bagaimana dengan infrastrukturnya? Untuk fasilitas rumah sakit tipe B, untuk rumah sakit di Tiro ini sudah lumayan atau udah mumpuni, Sudah sudah mumpuni. mumpuni dan uh, semua kita punya peralatan yang memang tidak kalah jauh dari rumah sakit provinsi gitu. Ya. Kita semua punya peralatan. Ya. Kita akan menambah peralatan seandainya ada dokter-dokter spesialis yang memang uh, pergi sekolah atau menambah ilmunya untuk jadi konsultan, maka uh, kita akan menyiapkan alat peralatan itu. Kita contohkan, kita sudah selama ini ada dokter Rahmat SPOG saat ini lagi sekolah untuk bayi tabung gitu. Yeah. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan dokter Rahmat, selesainya kapan, tahun depan, berarti 6 bulan sebelum tamat kita harus siapkan peralatan untuk beliau gitu dalam melaksanakan pelayanan konsultannya gitu. Oke. Untuk secara umum rumah sakit tipe B kita sudah memadai tentang peralatan medis. Sudah memadai. Kan biasa kan yang di poli banyak rawat jalan. Ya. Pelayanan poliklinik kita selama ini berjalan sesuai dengan aturan yang dibuatkan oleh BPJS. Kenapa? Apa hubungan BPJS dengan poliklinik rumah sakit? Dari pasien rumah sakit Sigli ini hampir 100% itu adalah pasien BPJS, karena masyarakat Aceh secara 100% diasuransikan oleh pemerintah Aceh. Yeah. Itu menjadi pasien anggota BPJS, peserta BPJS. Pelayanan poli selama ini ada sistem secara jumlah pasien, ada sistem BPJS dengan istilahnya rujukan berjenjang dari tingkat dasar, tidak sanggup tingkat dasar, baru masuk ke level tingkat lanjutan. Jadi semua pasien poli itu harus punya rujukan dari puskesmas dalam hal ini pelayanan dasar. Dalam jumlah pasien di poli memang agak berkurang karena ada kriteria 114 kriteria, 141 kalau nggak salah kriteria yang memang penyakit itu ranahnya puskesmas. Sehingga di luar itu baru dirujuk ke rumah sakit. Jadi artinya puskesmas itu baru boleh merujuk sesuai peraturan kalau tidak mampu baik sisi SDM, peralatan atau diagnostik penunjang, baru bisa dirujuk ke rumah sakit pemerintah dalam ini yang melayani kepesertaan BPJS. Kemudian untuk untuk pasien yang di poli, pelayanan yang ada selama ini kita tidak izinkan dokter umum untuk masuk menggantikan dokter ahli, karena itu poliklinik ahli. Seandainya ada dokter ahli tidak datang atau berhalangan datang karena sesuatu hal, maka pasiennya akan dipindahkan ke dokter ahli yang mendekati keilmuannya. Ya. Jadi kita tidak bolehkan lagi dokter umum untuk mengganti. Misal tidak ada dokter urologi tidak masuk poli, itu harus dikabarkan di pagi hari, sehingga pasien urologi itu akan kita pindahkan ke dokter bedah umum. Karena induknya dokter bedah itu adalah dokter bedah umum. Jadi begitu juga dengan ortopedi, begitu juga dengan bedah saraf. Jadi ke sana induknya. Kalau yang non bedah kita akan, kalau misal dokter jantung tidak hadir karena berhalangan karena sesuatu hal, maka pasien jantung itu kita akan pindahkan ke poli penyakit dalam. Ya, jadi yang pindahkan adalah bagian registrasi. Dengan syarat dokternya akan memberitahu ke bagian manajemen bahwa mereka tidak hadir dengan surat izin atau apa. Jadi mudah-mudahan dengan
diberikan pelayanan oleh dokter yang mendekati, dokter spesialis yang mendekati, pelayanannya lebih terstandar daripada atau lebih baik atau daripada masuk dokter umum untuk menggantikan spesialis tertentu. Eh, Selanjutnya kita beralih ke IGD. Ini karena memang ini kan yang paling pertama ketemu masyarakat, karena itu kan juga pintu masuk, dan masyarakat paling banyak dapat mengeluh. Ya, keluhan-keluhan masyarakat seputar IGD-nya kan masih banyak. Itu untuk di Rumah Sakit Tengku Ciditiro bagaimana menerapkan standar pelayanan di IGD? Ya. Pertama-tama sebelum hari ini sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, karena saya masuk yang kedua kalinya, yang pertama kali kita bereskan adalah UGD dengan keluhan-keluhan yang ada. IGD itu sebelum kita masuk ke standar pelayanan dia, kita menertibkan saat ini adalah identitasnya petugas UGD. Jadi saat ini Pak Wabud, tidak ada petugas UGD yang tidak memakai pakaian dinas lagi. Jadi dokter pakai pakaian dokter, perawat pakai pakaian perawat, administrasi pakai baju administrasi, dan lain-lainnya, pendorong juga gitu. Jadi dengan identitas ini kita harapkan seandainya ada pasien yang keluhan pasien, dia akan langsung mengetahui mana dokter, mana perawat, sehingga sangat kita tekankan untuk memakai atribut masing-masing. Jadi sehingga komplain pasien bisa cepat tertangani. Yang kedua, konsep kita seandainya pasien masuk itu harus langsung disambut oleh perawat ataupun satpam. Kemudian kurang sambil berjalan berangkal kurang dari 5 menit itu dokternya harus langsung bergerak untuk memeriksa, namanya triase. Perawat dengan dokter itu disambut oleh perawat, kemudian dokter akan menyambut, sehingga di triase. Seandainya pasiennya aman-amannya dimasukkan ke area aman. Kalau pasiennya emergensi berat, ada namanya ruangan restitusi, ada ruangan, ada bagian di UGD. Kemudian kalau pasiennya ibu hamil akan masuk ke ruang connect. Kemudian kalau memang pasien itu trauma, itu dimasukkan ke area trauma. Kita di UGD itu membagi 2 area lagi di dalam. Jadi pasien trauma dengan non trauma itu kita pilah lagi. Kemudian di dalam area trauma itu kita punya ruang tindakan dan punya ruang foto portable, punya ruang ronsen, sehingga pasien-pasien tidak perlu dibawa lagi ke area radiologi, tapi sudah ada di UGD. Jadi sehingga pasien untuk foto, misalnya karena trauma, foto tulang, foto torak, itu sudah bisa dilaksanakan di UGD. Jadi ini akan mempercepat pelayanan. Pasien setelah ditangani dan diperiksa awal, itu harus dikomunikasikan, artinya diinformasikan bahwa inilah tunggu hasil lab ataupun konsul pasien ke dokter ahli ataupun apa, sehingga pasien itu mengetahui dia ini lagi tunggu hasil lab atau lagi tunggu hasil ronsen atau lagi tunggu konsul dari dokter, arahan dari dokter. Jadi pasien tidak terbengkalai di sana. Jadi ada informasi yang diberikan ke pasien sehingga dia menunggu itu tahu apa yang dia tunggu, itu yang paling penting. Kemudian kita terapkan di UGD bahwa petugas UGD harus sigap dalam penanganan pasien-pasien yang memang membutuhkan tindakan yang sesegera mungkin. Ada kelemahan kita di UGD yang belum sanggup kita ini, ada sewaktu ada pasien kecelakaan yang cukup berat atau perlu tindakan ini, jadi keluarga juga ikut. Ini yang sebenarnya akan mengganggu kerja daripada tim UGD untuk menangani, karena kerja UGD ini secara orang awam tidak akan tega melihat
macam mana dia ini tidak tega itu ada konsep IGD itu namanya ABC itu. Jadi kita selesaikan ABC-nya dulu itu. Yeah. Jadi pernapasannya dulu kita selesaikan. Habis itu jantungnya kita selesaikan dulu apa baik apa enggak. Kemudian baru kita pegang bagian-bagian yang berdarah gitu. Jadi tidak langsung kita tangani yang banyak darah. Yang penting airway-nya dulu. Yeah. Pernapasan dulu, darahnya dibiarkan dulu gitu. Jadi kadang-kadang berbeda cara pandang awam dengan petugas. Jadi kita harapkan ke depan petugas begitu masuk ke UGD diharapkan apalagi yang berat ya masyarakat jangan ikut mendampingi perawat dan dokter yang lagi kerja. Gitu. Biarkan perawat dan dokter bekerja dengan keilmuannya. Berarti dukungan dan peran masyarakat juga penting ya, supaya pelayanan di IGD juga jadi baik. Selanjutnya bagaimana dengan penerapan IT di rumah sakit? Untuk IT saat ini kita punya tenaga IT ada 6 orang, kemudian punya tenaga IT yang kita kontrak 1 orang yang mengendalikan aplikasi yang ada di rumah sakit. Jadi aplikasi yang di rumah sakit saat ini yang induk dari aplikasi itu adalah SIMRS. Jadi nanti di dalam SIMRS itu kita sudah bridging sebagian dengan BPJS. Kemudian dengan ada beberapa lini belum bridging, artinya ada yang lab secara IT belum bridging, kemudian ada PEC secara itu belum bridging dengan BPJS. Jadi kawan-kawan semua di ruangan sekarang masuk ke rumah sakit ini kan semua pakai komputer ruangan. Jadi semua status itu harus diisi secara manual dan secara komputer. Jadi kenapa harus dua-dua? Karena undang-undang kita belum mengubah bahwa manual ini memang masih perlu. Berbeda dengan luar negeri. Kalau di luar negeri itu penyimpanan status atau berkas itu dalam bentuk file di dalam suatu server, di dalam komputer dalam server gitu. Dia tidak perlu yang manual gitu. Sedangkan undang-undang kita mengamanahkan sampai hari ini belum diperbaharui bahwa resume, resep itu semua harus ditulis dengan tulisan asli. Jadi secara IT harus pakai belum resep harus ditulis dengan tangan asli. Tidak boleh dikopi. Sedangkan kalau di dalam komputer kita tulis juga resepnya, tapi waktu kita print jadinya tulisan printer. Jadi kenapa luar negeri bisa? Ya karena luar negeri tidak punya undang-undang itu. Ada undang-undang kefarmasian, ada undang-undang penulisan resume dokter di satu itu belum diperbaharui. Kalau nggak salah Rusia masih menganut sistem resep tulis tangan. Di Rusia? Iya mungkin. Kita pernah ketemu dokter yang lagi ambil spesialis radiologi di Ukraina, pulang ke sini gara-gara perang Rusia Ukraina. Lalu kita wawancara, memang yang menarik katanya ala Rusia itu ya masih belajar ilmu kedokteran seperti zaman dulu. Masih banyak yang manualnya. Jadi maka kita untuk IT itu untuk saat ini menghemat dari satu sisi belum tercapai. Artinya manual harus kita buat, IT juga harus ini. Jadi belum tercapai. Seandainya ini sudah tidak diperlukan lagi peresepan, resume pasien ataupun keterangan pasien, tanda tangan dokter itu sudah boleh secara elektronik. Ini akan menghemat ini kita gudang kita. Gudang kita. Saat ini belum. Nggak perlu ada gudang arsip besar ya, gudang arsip. Sekarang masih sampai saat ini gudang arsip masih harus jalan, IT juga harus jalan. Jadi tuntutannya ada 2.
Terakhir, apa kira-kira mimpi direktur nih Ya. untuk rumah sakit ini ke depan? Angan-angan kita, jadi cita-cita kita ke depan, rumah sakit ini semua petugas secara manajemen maupun terutama secara pelayanan itu harus menjadi atau harus bekerja sesuai standar yang diperlakukan oleh kementerian. Jadi sehingga mutu yang dicapai pun sudah maksimal. Artinya jangan ada orang di rumah sakit ini bekerja di luar standar yang atau SPO yang telah ditetapkan oleh baik rumah sakit maupun Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dalam hal ini standar itu dijabarkan dalam bentuk akreditasi. Jadi seandainya kita jalankan akreditasi penuh 100% dan pegawai mengetahui tupoksi masing-masing dan punya tanggung jawab atas tupoksinya, rasanya rumah sakit kita akan menjadi rumah sakit yang memang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita sekarang mencoba merubah ini menjadi yang standar semua. Suatu saat kita harapkan ini bisa standar, sewaktu kita sakit kita akan masuk kemari dan dilayani dengan standar pelayanan medis yang ada sesuai kementerian. Oke. Terima kasih Pak Direktur. Rakalun, inilah bincang-bincang kita dengan Direktur Rumah Sakit Umum Teguh Siditiro seputar Rumah Sakit Teguh Siditiro, mulai dari gedung diagnosis center yang baru saja diresmikan, mengenai SDM-nya, fasilitasnya, kemudian para medis, sampai ke bagaimana prediksi dan rencana ke depan dari rumah sakit ini. Tapi belum semua tuntas kita bahas. Rumah sakit ini masih banyak sisi-sisi lain yang harus kita bahas. Tapi kesimpulannya bahwa ada semangat yang luar biasa dari manajemen Rumah Sakit Teguh Siditiro untuk membenahi dan bekerja keras, ya kan, untuk menjadikan Rumah Sakit Teguh Siditiro ini sebagai rumah sakit yang lebih baik, lebih melayani dan lebih punya lebih dicintai oleh seluruh warga masyarakat. Inilah pertemuan kita pada hari ini dalam acara bincang-bincang ringan PD Podcast. Bajroh Bojroh podcastnya PD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.